Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian dimanapun Anda berada. Sebelum kita menikmati renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas hari yang baru yang Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih buat rahmat-Mu yang selalu baru setiap hari, dan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan bagi kami. Kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami untuk memahami kebenaran firman-Mu, dan mampukanlah kami untuk melakukan serta mengalami Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah iman menentukan posisi. Firman Tuhan terambil dari Ibrani pasal 11 ayat 1 yang berbunyi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Beberapa kali Rasul Paulus menceritakan tentang pertobatannya. Saya percaya adalah baik untuk mengingat-ingat segala hal baik yang telah Allah kerjakan dalam hidup kita. Saya berkesempatan untuk keliling dunia oleh anugerah Tuhan untuk memberitakan Injil. Dan saya melihat Allah mengatur semua yang diperlukan. Pada suatu hari saya berkata kepada jemaat, Allah sedang menggerakkan saya untuk pergi ke Amerika Serikat dan Kanada. Ketika Allah memberitahu saya mengenai hal tersebut, saya meminta 3 hal kepadanya. Allah harus menyediakan biaya untuk pergi, Allah harus menyediakan biaya untuk belanja rumah tangga sementara saya pergi, dan Allah juga harus mengubah daya ingat saya yang terkadang buruk. Dengan ajaib, uang berdatangan dari segala penjuru. Saya berkata, benar Allah yang sedang mengutus saya. Namun putra saya George berkata, Ayah, Ibu sudah pulang ke surga. Sekarang Ayah juga mau pergi meninggalkan kita. Bagaimana kita bisa hidup? Saya menjawab, George, coba buka amplop dari kotak surat itu. Sungguh ajaib. Ia menemukan cukup uang untuk biaya hidup selama saya pergi pelayanan meninggalkannya. Ketika saya tiba di Liverpool, seorang pria memberikan tambahan biaya kepada saya. Bahkan saat saya tiba di kapal laut, seorang wanita memberikan tambahan biaya lagi. Bahkan ketika saya mulai duduk, seorang pria memberikan saya sebuah buku catatan yang bisa saya gunakan untuk 1 tahun itu. Kemudian Tuhan berkata kepada saya, tuliskan segala hal yang sudah terjadi dalam 1 bulan ini. Saya pun taat. Dan ketika saya taat menuliskan apa yang terjadi sepanjang 1 bulan terakhir, Tuhan menyembuhkan daya ingat saya. Wow, daya ingat saya bagaikan sebuah ensiklopedia yang terbuka. Anda lihat, saya bahkan tidak pernah belajar geografi, namun Allah mengirim saya ke bangsa-bangsa untuk melihatnya secara langsung. Jadi ingat, jangan sampai Anda gagal untuk berdiri teguh di posisi kudus Anda di dalam Kristus Yesus. Sebuah posisi di mana Anda memerintah dengan iman, sehingga Anda sanggup mengalahkan segala penghalang, segala persoalan, bahkan kuasa si jahat. Waktu terbaik untuk mujizat Anda seringkali adalah waktu-waktu yang paling sukar dan yang paling mustahil. Justru itulah waktu keajaiban Anda terjadi. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang sangat menguatkan kami. Engkau kembali mengajar kami untuk berdiri teguh di posisi kami sebagai anak Allah dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya kami mau belajar untuk berjalan dalam otoritas yang dari Tuhan. Saat ini di dalam nama Tuhan Yesus, kami perintahkan segala ikatan dosa, sakit penyakit, kutuk, kemiskinan, dan penghalang berkat yang sudah Tuhan sediakan karena penebusan Yesus. Kami perintahkan
untuk semua hal buruk tadi pergi keluar dari hidup kami dan jangan balik lagi dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami dimanapun berada saat ini. Mungkin mereka yang ada dalam persoalan yang pelik, hal-hal yang berat, bahkan yang mustahil untuk dihadapi. Kami berkata di dalam nama Yesus, bangkit dengan iman. Terimalah anugerah dan kekuatan, kesembuhan, berkat, dan kelimpahan, lebih dari yang sanggup dipikirkan dan didoakan, oleh karena Kristus yang hidup di dalam engkau dan aku. Dalam nama Yesus, kami terus berdiri di posisi iman kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara renungan kita pada hari ini. Saya yakin dan percaya kita semua sudah diberkati berlimpah-limpah oleh keajaiban firman Tuhan. Sampai jumpa lagi dalam renungan yang akan datang. Kasih Bapa dan anugerah Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai Anda sepanjang hari ini, dan menjadikan berhasil apapun yang Anda sentuh. Haleluya.